segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Selamat pagi para pemirsa yang mendengarkan renungan pagi My Salva. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami menaikkan pujian syukur terima kasih kami kepadamu atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini. Terima kasih sepanjang malam Tuhan telah memimpin memelihara kami dan memberikan kami kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kuat dan sehat, dan kami tahu semua oleh karena anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami melewati hari ini, kami bersama-sama duduk sejenak, mau menikmati roti hidup itu, duduk sehidangan dengan Tuhan, menikmati roti hidup yang disediakan. Kami mau menikmatinya dalam perjamuan kudus pagi yang indah ini, sehingga kami boleh menikmatinya dan kami boleh merasakannya, sehingga sepanjang hari ini akan menolong kami semua, memberkati kami semua dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami mau mendengarkan bagian firman. Biarlah Tuhan tolong kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam perenungan pada pagi yang indah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, para pendengar renungan pagi My Salva yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini pembacaan firman Tuhan dari Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23, berbicara tentang Naomi dan keluarganya. Namun kita didukung dengan ayat Nas dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru melewati beberapa hari di tahun 2024 ini. Kita belum lama meninggalkan tahun 2023 dengan begitu banyak goresan-goresan yang telah kita tulis di sana. Ada tulisan berkat, ada tulisan sukacita, ada damai sejahtera. Namun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan. Mungkin juga ada kekhawatiran, mungkin ada kebingungan, ada ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin ada begitu banyak persoalan-persoalan berat. Tetapi kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat, yang telah menopang kita, menolong kita sekalian, yang telah menuntun kita menyeberang di tahun yang baru, di tahun 2024 ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ada di lembaran baru. Kita akan menulis dalam lembaran ini apa yang harus kita tulis tentang anugerah dan berkat dan kasih Tuhan yang kita hadapi. Dengan tema pada pagi hari ini, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, dalam pembacaan Nats dalam Roma 8 ayat 28, saya membagi dalam 4 bagian. Yang pertama berbicara tentang bahwa rencangan Allah mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Rancangan Allah mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Saudara, tidak ada rancangan Tuhan yang tidak indah. Kadangkala ada rancangan manusia lah yang kita melihatnya kadangkala itu baik, ternyata ujungnya mendatangkan kebinasaan. Dalam bagian firman Tuhan berbicara tentang keluarga dari Naomi yang menikah dengan seorang Bethlehem nama Elimelek. Mereka mengambil keputusan
dalam masa sulit yang mereka hadapi di Bethlehem. Mereka berpikir mereka berpindah ke tempat yang lain. Mereka berpikir mereka akan pergi ke Moab. Mereka berpikir di sana lebih baik daripada ada di Bethlehem. Saudara, itu kata manusia. Saudara, itu kata hati daripada Naomi dan Elimelek untuk mengajak keluarganya ke sana. Kadang-kala kita juga mengalami seperti demikian. Kita berpikir bahwa pikiran kita jauh lebih benar dari apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwa rencangan Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, ketika Naomi bersama dengan suami dan kedua anaknya, mereka berangkat ke negeri orang, ke tempat, ke Moab namanya. Di sana ketika mereka berada di sana, mereka berpikir ini tempat yang lebih baik menurut mereka. Dan pada berakhir dengan keputusan bagaimana kedua anak mereka bersama suami Elimelek, suami dari Naomi, itu mereka harus meninggal dunia di sana. Saudara, mereka mengalami begitu banyak musibah. Mereka begitu banyak mengalami pergumulan-pergumulan. Itulah yang mereka alami. Rencana Allah mendatangkan kebaikan. Rencana Allah mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara, berbeda dengan rancangan kita. Rancangan kita mungkin merasa bahwa ini sudah baik. Ternyata pada akhirnya kita mengalami hal yang tidak baik seperti yang dialami oleh Naomi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita berbicara tentang rencana Allah yang aktif. Rencana Allah itu aktif dalam bagian ini. Tuhan mengasihi Naomi ketika anak mereka menikah dengan orang-orang Moab. Ketika mereka ada di sana, ketika mereka mengalami duka, Tuhan boleh menunjukkan kasih setianya lewat kedua anak mantunya, bahwa rencangan Allah itu aktif. Allah memberikan anak-anak mantu yang luar biasa, anak mantu yang diberkati oleh Tuhan, anak mantu yang telah menjadi berkat bagi Naomi dalam suasana duka yang sedang dia alami pada saat itu. Ketika Naomi akan kembali pulang ke Bethlehem dengan berpikir bahwa dia hanya pulang sendiri, tidak lagi dengan suami dan anak-anaknya, dan mengatakan kepada kedua anak mantunya untuk mereka tinggal saja di Moab, untuk tidak ikut pergi pulang ke Bethlehem. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, Ruth menunjukkan sikap yang luar biasa. Ruth menunjukkan sikap yang mengasihi mertuanya. Dia mengatakan, saya mengikuti engkau. Saudara, rancangan Tuhan, rancangan yang aktif, rancangan yang turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, kadangkala belum dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, belum timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya mereka. Siapa, saudara? Saudara dan saya yang mengasihi Dia, orang yang selalu mengasihi Tuhan. Saya percaya Naomi mengasihi Tuhan. Naomi telah memberikan gambaran yang luar biasa tentang kasih Allah. Sekalipun mereka telah mengambil keputusan lewat suaminya, mereka harus berpindah ke Moab, merasa di Moab lebih baik. Kenyataannya mereka mengalami musibah, duka. Namun Tuhan mengingat mereka karena iman Naomi, karena kebaikan Naomi, karena Naomi mengasihi Tuhan. Allah aktif bekerja dalam kehidupannya yang tidak mungkin, yang mustahil, yang menurut manusia, pemikiran saudara dan saya tidak mungkin, itu telah terjadi dalam kehidupan Naomi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, rencana Allah mencakup segala-galanya. Rencana Allah mencakup segala-galanya, saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Satupun dalam perjalanan keluarga Naomi bersama suami dan kedua anaknya, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya, bahwa rencana Allah itu mencakup segala-galanya. Dia akan menolong saudara dalam rumah tangga. Dia menolong saudara di tengah-tengah pekerjaan saudara. Dia menolong saudara di mana saudara ketika saudara melayani. Dia menolong ketika saudara ada di dalam rumah. Dia menolong saudara ketika ada di luar rumah. Di tahun 2023, di tahun 2024, Allah bekerja mencakup untuk segala-galanya. Dia bekerja buat saudara.
Allah ada di sekeliling kita. Allah ada di muka dan depan belakang kita. Allah ada di badai. Allah ada di tengah-tengah badai. Gelombang yang besar sekalipun, Allah ada di sana. Ketika murid-murid Yesus, ketika mereka menyeberang Danau Tiberias atau Danau Galilea, saudara, ketika badai itu ada, Yesus ada di sana. Dan Yesus ada di tengah-tengah gelombang itu. Dia berkata, tenanglah, tenanglah, aku ini. Dan dia juga berkata kepada Naomi ketika dia menghadapi kepahitan-kepahitan itu, pergumulan-pergumulan besar itu, ketika dia menghadapi duka itu, Tuhan ada bersama dengan Naomi. Dan saya percaya dan sangat meyakini bahwa saudara-saudara juga ketika menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan ada di sana. Saudara, dalam bagian firman Tuhan telah kita baca tadi, bahwa bagian ayat 28 yang terakhir, bagi mereka yang sesuai dengan rencana Allah. Saudara, rencana Allah mencakup segala-galanya, saudara, dalam bagian firman Tuhan ini. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang saya telah sampaikan tadi, belum kita lihat, belum kita dengar, belum timbul di hati kita, Tuhan sediakan bagi saudara. Kuncinya, mereka yang mengasihi Tuhan. Bagian yang keempat, saudara, rencana Allah itu serasi, saudara-saudara sekalian. Saudara, saya memberikan gambaran rencana Allah yang serasi itu seperti seorang dokter ketika dia memeriksa seorang pasien, lalu dia mulai meracik sebuah obat. Maka obat itu ada beberapa macam, menjadi satu obat yang diminum, dan itu serasi untuk menyembuhkan penyakit pasien itu. Kadangkala saudara-saudara sekalian, kitalah kadangkala yang coba mengatur-ngatur Tuhan. Kadangkala seperti pasien, dokter, saya sakit ini, teman saya juga sakit batuk, saya batuk. Kenapa obatnya sama, dokter? Kenapa obatnya tidak sama, dokter? Obat dia obat A, saya obat B. Kenapa saya seperti ini? Apa boleh saya seperti ini, dokter? Kadang-kadang kita yang mengatur, dokter. Dalam menjalani hidup ini, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita yang mengatur Tuhan. Tuhan, apakah boleh panas hari ini? Tuhan, apakah boleh mendung hari ini? Tuhan, apakah boleh saya A dan B dan C? Tuhan, bolehkah keluarga saya? Tuhan, bolehkah saya begini? Kadang-kadang kita yang mengatur Tuhan. Padahal janji Tuhan dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa sesuai dengan rencana Allah. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, belum didengar, belum dilihat, belum timbul di hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang sehat secara rohani. Kalau saudara sehat secara rohani, maka saudara akan melihat semua persoalan dalam tahun 2024 ini yang saudara akan lewati dengan positif. Saudara akan melihat dengan positif. Saudara akan bercerita tentang kasih Tuhan. Saudara tidak melihat kejelekannya. Saudara tidak mengatur-ngaturnya. Saudara tidak mengeluh menghadapinya. Saudara akan bersyukur dan selalu bersyukur. Ada satu bagian bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saudara-saudara sekalian, Tuhan memerintahkan mereka bukan berjalan 40 tahun, tetapi yang Tuhan suruh kepada mereka, Allah suruh kepada mereka, Musa, bawalah bangsa ini, keluarlah dari tanah perbudakan Mesir, berangkatlah ke tanah perjanjian yang telah disediakan. Saudara, ketika mereka berjalan sampai di Kades, saudara, dalam bilangan pasal yang ke-13, 14, saudara dapat membacanya di sana. Maka ketika mereka pergi mengintai, pulang mengintai, maka mereka menceritakan bahwa di sana ada madu dan susu. Inilah hasilnya. Tapi mereka juga mengarang cerita-cerita busuk bahwa di sana ada orang-orang raksasa. Kita kecil, kita tidak mampu. Mereka berkubu, mereka sangat besar. Membuat bangsa Israel mengeluh, marah. Mereka memberontak, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka lupa apa yang Tuhan telah lakukan dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. 10 tulah keajaiban, menyeberang laut mati. Mereka telah melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi yang mereka lihat saat itu adalah mengeluh.
Akhirnya saudara, ketika mereka mengeluh, Allah marah kepada orang yang mengeluh. Allah marah kepada bangsa Israel. Maka Allah berkata, 40 hari engkau mengintai, maka 40 tahun engkau akan berjalan lagi. Saudara, kenapa mereka berjalan 40 tahun? Supaya orang yang mengeluh tadi, mereka yang sudah merasakan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, mereka yang sudah melihat kuasa Tuhan 10 tulah menyeberang laut Teberau, ketika mereka sudah merasakannya, maka mereka itu semua mati dalam perjalanan. Dan mereka yang masuk tanah perjanjian yang asli dari Mesir, yang masuk tanah perjanjian yang dewasa adalah Kaleb dan Yosua. Karena ketika mereka melihatnya, mereka berkata, kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk tanah perjanjian. Saudara, betapa luar biasa. Lihat orang yang sehat secara rohani, dia melihat semuanya dengan positif. Rencana Allah serasi, dia turut bekerja dan meracik hidup saudara. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Ada 4 janji Tuhan pada hari ini. Rencana Allah mendatangkan kebaikan. Rencana Allah aktif. Rencana Allah mencakup segala-galanya. Rencana Allah itu serasi. Saudara, lewatilah tahun ini dengan berkat dan anugerah Tuhan, dengan tema yang diangkat hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, Dia pasti memelihara saudara sekalian. Jalanilah hari ini dengan sukacita, jangan mengeluh. Saudara melewatinya dengan ucapan syukur. Saudara terus mengasihi Tuhan, supaya saudara sehat secara rohani, maka saudara diberkati untuk melihat ke depannya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk renungan pagi yang indah ini. Kami tahu renungan ini sederhana penyampaiannya, tetapi kami boleh merasakan betapa kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami telah belajar daripada hamba-Mu Naomi beserta dengan keluarganya. Kami telah belajar dari bangsa Israel. Kami telah melihat kasih anugerah Tuhan. Tuhan, kami tidak takut menghadapi tahun 2024 ini. Kami akan melewatinya. Sekalipun ada badai, ada kerikil yang tajam, kami tahu di tengah badai ada Tuhan. Karena kami tahu semua perjalanan kami seakan ada pelangi yang indah, janji Tuhan bagi kami semua. Meteraikanlah firman-Mu bagi semua para pendengar dari My Salva pada pagi hari ini. Kami sangat percaya semua mereka mendengar diberkati oleh Tuhan. Berkati Koros 4 Surabaya, berkati Opsir pemimpin dan seluruh jemaatnya. Dan berkati seluruh pemirsa yang telah mendengarkan renungan pagi My Salva ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, selamat menikmati perjalanan hidup sepanjang hari ini, sepanjang tahun 2024 dengan kasih anugerah dari Bapa Surgawi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan